Film dibuka dengan Agassi Likas yang terbangun di tengah malam saat dia bersiap untuk melarikan diri dari pacarnya yang kejam, bernama Adrian Griffin. Dia membiusnya dengan diazepam dan diam-diam membuat jalan keluar dengan mengambil barang-barangnya dan mematikan alarm untuk menghindari membangunkan Adrian, sambil memantaunya melalui kamera di teleponnya. Di luar, Cecily melihat anjingnya Adrian ikut keluar. Dia melepas kalung kejutnya, tapi dia secara tidak sengaja menabrak mobil, menyalakan alarm dan memaksa Cecily untuk lari karena dia tahu Adrian bangun. Dia berlari ke jalan untuk menemui saudara perempuannya yang bernama Emily. Saat dia masuk ke dalam mobil, Adrian datang berlari dan menuntut agar Cecily membuka pintu, bahkan menghancurkan jendela mobil Emily sebelum dia mengusir mereka. Adrian kemudian menemukan botol diazepam yang dijatuhkan Cecily. 2 minggu berlalu, dan Cecily kini tinggal bersama teman masa kecilnya, yaitu detektif James Lanier dan putrinya Sydney. Cecily terlalu takut untuk menginjakan kaki di luar rumah karena takut Adrian akan menemukannya. James mencoba meyakinkannya untuk pergi keluar, dan dia berhasil sampai ke kotak surat sebelum dikejutkan oleh seorang pelari yang dia pikir adalah Adrian. Emily kemudian datang berkunjung, yang tidak disukai Cecilia karena Adrian tahu di mana dia tinggal dan mengira dia mungkin mengikutinya untuk menemukan Cecily. Emily kemudian mengungkapkan sebuah artikel berita kepada Cecily yang menyatakan bahwa Adrian telah bunuh diri. Mendengar hal tersebut jelas membuat Cecily terkejut hingga lemas. Dia menjelaskan kepada Emily dan James betapa kejam dan posesif Adrian terhadapnya, dan bagaimana dia menginginkan bayi. Tetapi Cecily tahu itu hanya sebuah alasan agar dia tak bisa pergi. Jadi dia mulai menggunakan alat kontrasepsi tanpa Adrian sadari. Setelah itu, Cecily dan Emily bertemu dengan Tom, saudara laki-laki dan pengacara Adrian yang memberi mereka surat wasiat yang menyatakan bahwa dia meninggalkan kekayaan $5 juta untuk Cecily yang dapat dia miliki dengan syarat bahwa dia terbukti kompeten secara mental dan juga belum menikah dengan orang lain. Pada malam hari, Cecily mulai merasakan sensasi yang menakutkan, seolah-olah ada seseorang di dalam ruangan bersamanya. Di pagi hari, Cecily memasak sarapan untuk James dan Sydney. Tetapi ketika dia berbalik, ketakutan tak terlihat menjatuhkan pisau dari counter dan kemudian menyalakan kompor, menyebabkan api kecil yang dengan cepat dipadamkan Sydney. Malamnya, Cecily tidur di ranjang bersama Sydney. Kekuatan tak juga terlihat menarik selimut dari mereka dan diam-diam mengambil gambar mereka. Cecily bangun dan mencoba mengambil penutupnya, tetapi kemudian melihat apa yang tampak seperti jejak laki yang berdiri di atas selimut. Mereka mulai bergerak perlahan ke arahnya sampai dia merasakan dorongan dan memanggil James. Dia mengeklaim seseorang ada di ruangan itu bersamanya, tetapi James dan Sydney tidak melihat orang lain. Cecily kemudian pergi untuk wawancara di sebuah firma arsitektur. Tetapi ketika dia mencoba untuk mempresentasikan karyanya, dia menemukan bahwa tasnya telah benar-benar kosong. Dia mulai mengalami serangan panik lalu pingsan. Kemudian, Cecily melakukan pemeriksaan darah dan diberitahu bahwa ada jejak diazepam yang tinggi dalam sistemnya. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan botol yang dia jatuhkan di kamar mandi James, dengan sidik jari berdarah Adrian di atasnya. Cecily dan James pergi untuk berbicara dengan Tom dengan membawa barang bukti. Cecily yakin bahwa ini semua adalah ulah Adrian yang pernah mengancam bahwa dia akan menemukan kemana Cecily pergi. Mengetahui bahwa Adrian terkenal sebagai pionir di bidang optik, Cecily percaya bahwa dia telah menemukan cara untuk membuat dirinya tidak terlihat. Tom tidak setuju karena dia memiliki guci dengan abu Adrian dan juga memberinya foto KTP untuk mengonfirmasi bahwa Adrian menyayat pergelangan tangannya. Merasa tidak mendapatkan titik terang, Cecily kemudian pergi mengunjungi Emily.
yang tidak senang melihatnya karena email yang dia terima dari akun Cecily. Meskipun Cecily bersikeras dia tidak menulisnya, Emily tidak percaya dan menyuruhnya segera pergi. Cecily pulang ke rumah untuk membaca email dan melihat bahwa seseorang menulis pesan pedas ke Emily. Membuatnya tampak seperti Cecily tidak ingin ada hubungan apa-apa lagi dan berharap Emily yang mati, bukan Adrian. Tak lama Sydney masuk dan menemukan Cecily menangis karena email itu. Ketika dia menawarkan untuk membantunya, kekuatan tak terlihat menyerang wajah Sydney, membuatnya berpikir bahwa Cecily memukulnya. James masuk dan membawa Sydney pergi. Meskipun Cecily memohon dan mengatakan itu bukan dia. Setelah mereka pergi, Cecily menantang Adrian untuk mengungkapkan dirinya. Dia menumpahkan bubuk kopi di lantai, menunggu dia untuk mengungkapkan dirinya. Dia kemudian mencoba menelpon ponsel Adrian yang bisa dia dengar berdering di lonteng. Dia pergi ke sana untuk menemukannya, dan nomor tak dikenal menuliskan surprise. Sebelum kembali ke bawah, Cecily membayangkan Invisible Man ada di sana. Jadi dia menumpahkan cat padanya untuk mengungkapkannya. Setelah kembali ke bawah, dia melihat wastafel dapur mengalir dan melihat dia mencuci catnya. Setelah mengambil pisau, Invisible Man meraih Cecily, mencekik dan melemparkannya ke seberang ruangan. Dia melawan dan berhasil melarikan diri dari rumah. Cecily memanggil taksi untuk membawanya ke rumah Adrian. Dia masuk ke dalam dan menuju ke ruang bawah tanahnya, di mana dia menemukan sebuah mesin dan setelan yang ditutup dengan kamera yang dapat berubah menjadi tak terlihat, yang menjelaskan bagaimana Adrian telah menghantuinya. Saat dia mencoba keluar dengan setelan itu, Cecily bersembunyi di lemari dan melihat sepasang jejak kaki tak terlihat lainnya. Di waktu yang tepat, dia segera mendorong Invisible Man pergi dan berlari kembali ke mobil. Setelah kejadian itu, Cecily mengatur pertemuan dengan Emily di sebuah restoran. Saat dia mulai mencoba untuk menjelaskan apa yang dia temukan tentang Adrian, sebuah pisau melayang di antara mereka. The Invisible Man menyayat leher Emily dan meletakkan pisau di tangan Cecily yang tertegun. Pelanggan lain pun panik ketika mereka melihat Emily mati dan Cecily memegangi senjata pembunuhan. Polisi tiba dan segera menangkapnya. Dia dibawa ke bangsal jiwa sembari terus berteriak bahwa Adrian membunuh Emily, sampai dia diikat dan dibius. Dia tahu Adrian ada di sana bersamanya. Cecily diinterogasi karena diduga membunuh Emily. Meskipun dia mencoba menjelaskan, dia takut Adrian ada di ruangan bersama mereka untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Para dokter juga mengungkapkan bahwa Cecily sedang hamil. Tom datang mengunjunginya untuk menawarkan kesepakatan agar semua ini selesai. Entah Cecily mau membagi warisannya atau dia kembali ke Adrian dengan bayinya, karena Tom sadar bahwa Adrian masih hidup. Cecily mendorong barang-barang Tom dari meja, memberinya kesempatan untuk mengambil salah satu pena bulu ayam dari sepotong bahan lengket. Beberapa hari kemudian, hujan deras di luar. Cecily menunggu kesempatan dan mengambil pena yang dia sembunyikan. Dia menyalakan pancuran dan berkata dengan lantang bahwa dia tidak akan membiarkan Adrian memiliki bayinya. Dia mulai memotong pergelangan tangannya dengan pena sebelum Invisible Man meraihnya. Kemudian Cecily menikamnya dengan pena, menyebabkan setelan itu tidak berfungsi. Cecily mencoba lari ketika banyak penjaga mulai berdatangan, tetapi Invisible Man dengan brutal membunuh mereka semua. Dia mengambil pistol dan berjalan keluar di tengah hujan, di mana dia mengalahkan penjaga lain. Keduanya saling berhadapan, dengan Invisible Man mengancam akan membunuh Sydney. Lalu Cecily segera mengambil mobil dan memanggil James untuk kembali ke rumah. The Invisible Man tiba dan mulai menyerang Sydney, tetapi James tiba dan akhirnya dipukuli tanpa ampun. Cecily datang dan menyemprotkan dengan alat pemadam api sebelum menembakkannya 4 kali.
Invisible Man pun KO sampai dia ambruk dan tewas di tempat. Cecily membuka kedok pria itu untuk mengungkapkan Tom lah yang ada di balik setelan itu. Sementara itu, tim SWAT menyerbu rumah Adrian untuk menemukannya masih hidup dan seolah-olah diculik oleh Tom. Keadaan pun semakin menjadi rumit dan Adrian semakin menjadi-jadi. Cecily pergi ke rumah Adrian untuk makan malam yang dia atur. James ada di luar mendengarkan. Mengharapkan Cecily membuat Adrian memberatkan dirinya sendiri. Mereka duduk dalam pandangan penuh dari kamera keamanan. Cecily mengatakan bahwa Adrian tidak dapat memiliki bayinya. Tetapi Adrian memakai jurus jitunya agar Cecily luluh padanya. Cecily pun izin ke kamar mandi sebentar. Beberapa saat kemudian, saat Adrian duduk sendirian, pisau yang dipegangnya terangkat dan menggorok lehernya. Cecily kembali keluar dan berpura-pura menangis di depan kamera. Tetapi jelas bahwa dia membalikan keadaan pada Adrian dengan menggunakan setelannya untuk membunuhnya. James bergegas ke tempat kejadian. Meskipun James sempat melihat setelan di tasnya, Cecily tetap teguh bahwa Adrian bunuh diri. Dan James nampaknya tidak punya pilihan selain menerima cerita itu. Dan film ditutup dengan adegan Cecily yang pergi bersama anjingnya Adrian dan menikmati kebebasannya. Dan film pun selesai. Wah, keren banget gak sih kalau kita punya alat penghilang kayak gitu? Jadi bisa menyusup kemana-mana. Naik kendaraan umum gak perlu pakai tiket, beli minyak goreng gak perlu ngantri, dan bahkan gak perlu vaksin juga kayaknya kalau kita bisa jadi invisible. Anjay. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazy dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit undur diri dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you. Bye-bye.